Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Cika Rutriana Putri dengan NIM akhir 083. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan materi yang bertema dengan hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Pemidanaan merupakan jantung dari hukum pidana. Setiap negara yang menganut sistem hukum pidana pada dasarnya tidak hanya mengatur bagaimana negara merespon pelanggaran hukum tersebut melalui pidana. Dalam praktiknya, pemidanaan sering dipersepsikan sebagai bentuk pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh aliran klasik hukum pidana yang menekankan asas pembalasan setimpal atau vergelding. Namun, seiring perkembangan pemikiran hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pembalasan, melainkan sebagai instrumen sosial yang memiliki tujuan lebih luas, yaitu melindungi masyarakat, memperbaiki perilaku, dan memulihkan ketertiban sosial. Perubahan paradigma ini secara tegas tercermin dalam KUHP nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan memegang peranan yang sangat strategis. Sistem pemasyarakatan bukan hanya tempat pelaksanaan pidana penjara, tetapi juga menjadi sarana utama untuk mengimplementasikan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Lalu, oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional menjadi sangat relevan dan penting. Lalu, untuk memahami hubungan sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan, terlebih dahulu perlu dipahami perkembangan paradigma pemidanaan yang ada di Indonesia. Pada masa berlakunya KUHP lama, pemidanaan sangat dipengaruhi oleh pemikiran hukum pidana klasik yang menekankan aspek pembalasan dan penjeraan. Pidana penjara dipandang sebagai sarana utama untuk memberikan penderitaan kepada pelaku agar setimpal dengan kesalahannya. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan cenderung berfungsi sebagai tempat penghukuman bukan pembinaan. Narapidana sering diperlakukan sebagai objek pidana, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat. Seiring waktu, pandangan tersebut mulai dikritik karena tidak mampu menurunkan angka kejahatan secara signifikan dan justru melahirkan masalah baru seperti residivisme, lalu dehumanisasi narapidana, serta overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Kritik inilah yang kemudian melahirkan pendekatan hukum pidana modern yang menekankan sosialisasi dan perlindungan hak asasi manusia. KUHP nasional hadir sebagai wujud pembaruan hukum pidana yang menyesuaikan dengan nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan prinsip HAM. KUHP nasional sebagai wujud pembaruan hukum pidana yang menyesuaikan dengan nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan prinsip hak asasi manusia. Salah satu ciri utamanya adalah perumusan tujuan pemidanaan secara eksplisit, yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam KUHP lama. Tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional dirumuskan secara jelas
dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 2023. Rumusan ini menunjukkan pergeseran besar dari paradigma pembalasan menuju paradigma pemidanaan yang humanis dan restoratif. Yang pertama, pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Artinya, pidana tetap memiliki fungsi preventif, baik pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Lalu yang kedua, pemidanaan bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Tujuan ini menempatkan pelaku sebagai manusia yang masih dapat diperbaiki, bukan semata-mata sebagai penjahat. Lalu yang ketiga, pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Nah, ini menunjukkan pengakuan bahwa tindak pidana tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga merusak hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Lalu yang keempat, pemidanaan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan ini mencerminkan semangat keadilan restoratif yang menitik beratkan pada pemulihan, bukan pembalasan. Lalu yang kelima, pemidanaan bertujuan untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan kesadaran pada diri pelaku. Kesadaran internal pelaku dipandang lebih penting daripada penderitaan fisik semata. Rumusan tujuan pemidanaan ini menegaskan bahwa pemidanaan bukanlah tujuan akhir melainkan sarana untuk mencapai keadilan substantif. Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem dari sistem peradilan pidana yang berfungsi melaksanakan pidana dan tindakan secara manusiawi. Pemasyarakatan didasarkan pada pandangan bahwa narapidana adalah warga binaan, bukan sekadar orang yang dihukum. Oleh karena itu, mereka tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia dan warga negara, kecuali hak-hak tertentu yang dibatasi oleh hukum. Prinsip utama pemasyarakatan meliputi yang pertama, pengayoman dan pembinaan, bukan pembalasan. Lalu yang kedua, penghormatan terhadap martabat manusia. Lalu yang ketiga, pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan. Lalu yang keempat, integritas sosial antara warga binaan dan masyarakat. Lalu yang kelima, persiapan reintegrasi sosial secara bertahap. Melalui prinsip-prinsip ini, pemasyarakatan seharusnya diarahkan untuk membentuk warga binaan agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan taat hukum. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional bersifat kausal dan fungsional. Sistem pemasyarakatan merupakan alat konkret untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang bersifat normatif. Tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana secara langsung diimplementasikan melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian seperti pembinaan keagamaan, pendidikan formal dan non-formal, lalu pelatihan keterampilan kerja, serta pembinaan mental dan sosial. Tujuan pencegahan tindak pidana diwujudkan melalui pembentukan kesadaran hukum dan perubahan perilaku warga binaan, sehingga pidana penjara tidak berakhir pada pembebasan semata, tetapi pada perubahan sikap dan pola pikir. Selanjutnya, tujuan pemulihan keseimbangan sosial tercermin pada kebijakan asimilasi cuti bersyarat
pembebasan bersyarat, serta program reintegrasi sosial yang melibatkan masyarakat. Program-program ini bertujuan menghilangkan stigma dan memulihkan hubungan sosial antara mantan narapidana dan masyarakat. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai jembatan antara pidana yang dijatuhkan oleh hakim dan tujuan pemidanaan yang ingin tercapai oleh negara. Meskipun secara normatif telah sejalan, implementasi sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan klasik oleh permasalahan klasik seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan anggaran, serta kurangnya petugas pembina yang profesional menjadi hambatan utama. Selain itu, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana seringkali menggagalkan proses reintegrasi sosial. Akibatnya, tujuan pemidanaan untuk pemasyarakatan terpidana tidak tercapai secara optimal dan justru meningkatkan residivisme. Oleh karena itu, pembaruan sistem pemasyarakatan tidak hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga komitmen politik, lalu partisipasi masyarakat, dan perubahan paradigma dalam memandang narapidana. Sebagai kesimpulan, dapat ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Sistem ini merupakan instrumen utama untuk mewujudkan pemidanaan yang adil, manusiawi, dan bermanfaat bagi masyarakat. KUHP nasional menempatkan pemidanaan sebagai sarana pembinaan dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan tujuan pemidanaan sangat bergantung pada efektivitas sistem pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan reintegrasi sosial. Dengan penguatan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada Pancasila dan hak asasi manusia, diharapkan hukum pidana Indonesia mampu mewujudkan keadilan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memanusiakan. Dalam kehidupan bernegara, hukum pidana memiliki peran yang sangat penting sebagai alat untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan masyarakat. Keberadaan hukum pidana mencerminkan sikap negara terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan, membahayakan, atau mengganggu kehidupan bersama. Ketika suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, negara pada dasarnya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi karena bertentangan dengan nilai norma dan rasa keadilan masyarakat. Namun demikian, penerapan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan bukan sekedar persoalan menjatuhkan hukuman, melainkan menyangkut bagaimana negara memperlakukan warganya yang telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, pemidanaan mengandung dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofis yang berkaitan. Cara negara menjatuhkan dan melaksanakan pidana akan mencerminkan wajah keadilan yang dianut dalam sistem hukumnya. Dalam praktiknya, pemidanaan seringkali dipahami secara sederhana sebagai pemberian penderitaan kepada pelaku tindak pidana. Pandangan ini menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Meskipun konsep pembalasan tidak sepenuhnya dapat diabaikan, pendekatan semacam ini terbukti memiliki keterbatasan. Pidana yang hanya berorientasi pada penderitaan seringkali gagal mencapai tujuan jangka panjang, terutama dalam mencegah terulangnya kejahatan dan membentuk perilaku pelaku agar lebih baik.
data menunjukkan bahwa sebagian besar terpidana pada akhirnya akan kembali ke tengah masyarakat setelah menjalani masa pidananya. Oleh karena itu, pernyataan penting yang perlu diajukan adalah apakah selama menjalani pidana, terpidana benar-benar mengalami proses perubahan ke arah yang lebih baik, atau justru semakin terpinggirkan secara sosial. Jika pemidanaan tidak disertai dengan upaya pembinaan yang memadai, maka lembaga pemidanaan berpotensi menjadi ruang reproduksi masalah sosial baru. Atas dasar pemikiran tersebut, berkembanglah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat penjaraan, tetapi juga sebagai sarana perbaikan dan pembinaan. Pembinaan dipandang sebagai proses sosial yang bertujuan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke dalam kehidupan masyarakat secara wajar. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat perhatian tanpa mengesampingkan kepentingan perlindungan masyarakat. Dalam kerangka inilah, sistem pemasyarakatan memperoleh relevansinya. Sistem pemasyarakatan dirancang sebagai mekanisme pelaksanaan pidana yang berorientasi pada pembinaan dan reintegritas sosial. Melalui sistem ini, pelaksanaan pidana penjara tidak lagi dimaknai sebagai upaya pengucilan semata, melainkan sebagai proses pendidikan dan pembentukan kembali kepribadian warga binaan. Sistem pemasyarakatan bertolak dari asumsi bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berubah sepanjang diberikan kesempatan dan lingkungan yang mendukung. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Pembinaan tidak hanya dilakukan melalui pengawasan dan pengadilan, tetapi juga melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Warga binaan diarahkan untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta mengembangkan sikap disiplin dan kemandirian. Dalam proses ini, membutuhkan waktu, kesabaran, dan metode yang tepat agar perubahan yang diharapkan benar-benar terjadi secara internal. Selain pembinaan kepribadian, sistem pemasyarakatan juga menekankan pentingnya pembinaan kemandirian. Melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, warga binaan dibekali dengan kemampuan yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang kehidupan setelah bebas. Pembinaan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga mantan narapidana tidak kembali terjerumus ke dalam dunia kejahatan akibat keterbatasan ekonomi ataupun sosial. Dalam perspektif yang lebih luas, sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada individu pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat. Masyarakat memiliki kepentingan untuk mendapatkan rasa aman dan kepastian bahwa pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada akhirnya ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlakuan manusiawi terhadap warga binaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemasyarakatan. Prinsip ini menegaskan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang boleh dialami oleh terpidana. Sementara hak-hak lainnya tetap harus dihormati. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia, karena setiap manusia tetap memiliki nilai dan hak sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Namun demikian,
implementasi sistem pemasyarakatan tidak selalu berjalan ideal. Dalam praktiknya, berbagai kendala struktural dan non-struktural masih kerap ditemui. Permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan anggaran, serta kurangnya jumlah dan kualitas petugas pembinaan menjadi tantangan yang serius. Kondisi ini seringkali berdampak pada minimnya program pembinaan yang efektif dan berkelanjutan. Selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi keberhasilan sistem pemasyarakatan. Sikap masyarakat terhadap mantan narapidana memainkan peran yang penting dalam proses reintegrasi sosial. Stigma negatif yang melekat dapat menghambat mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan, membangun relasi sosial, dan menjalani kehidupan yang layak. Ketika masyarakat menutup pintu penerimaan, resiko terjadinya pengulangan tindak pidana menjadi semakin besar. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemasyarakatan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Pemasyarakatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan lembaga pemasyarakatan atau aparat penegak hukum, melainkan sebagai tanggung jawab bersama. Keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial merupakan bagian penting dari upaya menciptakan sistem pemidanaan yang efektif dan berkeadilan. Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, penguatan sistem pemasyarakatan menjadi semakin penting. Paradigma pemidanaan yang menekankan pembinaan dan pemulihan menuntut adanya sistem pelaksanaan pidana yang sejalan dengan tujuan tersebut. Tanpa sistem pemasyarakatan yang kuat dan humanis, tujuan pemidanaan dan yang berorientasi pada perbaikan pelaku dan perlindungan masyarakat akan sulit diwujudkan secara nyata. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan dapat dipahami sebagai wujud konkret dari pemidanaan yang berkeadilan dan kemanusiaan. Sistem ini mencerminkan upaya negara untuk tidak hanya menghukum tetapi juga mendidik dan membina melalui pelaksanaan pidana yang berorientasi pada perubahan perilaku. Diharapkan tercipta individu yang lebih sadar hukum serta masyarakat yang lebih tertib dan harmonis. Pada akhirnya, pemidanaan yang ideal bukanlah pemidanaan yang menimbulkan ketakutan semata, melainkan pemidanaan yang mampu menumbuhkan kesadaran. Sistem pemasyarakatan menjadi sarana penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dengan pendekatan yang tepat, pemidanaan dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial yang berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.